Di zaman dulu ada seorang pangeran dari Persia yang punya kelainan jiwa dan mengaku kalau dia sebenarnya adalah seekor sapi. Saking pengennya dia jadi sapi, pangeran ini gak mau makan makanan manusia, jadi badannya kurus. Tiap hari, pangeran ini cuma ngeluarin suara mu kayak sapi. Dan juga nyuruh orang-orang di sekitarnya buat motong tubuh si pangeran. Dagingnya dijadiin sup. Buat mengatasi ini, akhirnya orang-orang di istana ngubungin seorang dokter yang cukup terkenal bernama Ibnu Sina. Setelah mendengar kasus aneh itu, Ibnu Sina ngirim surat ke pangeran dan bilang kalau Ibnu Sina dengan senang hati bakalan datang buat motong sapi, aka pangeran itu. Abis baca surat dari Ibnu Sina, pangeran dari Persia ini seneng karena akhirnya ada juga nih orang yang betul-betul nganggep kalau gua ini sapi. Keesokan harinya, Ibnu Sina datang nemuin pangeran itu sambil bawa pisau. Ibnu Sina bilang, mana sapi yang akan dipotong? Pangeran yang dengar hal itu ngeluarin suara mu buat ngasih tanda ke Ibnu Sina kalau dirinya ada di kamar. Ibnu Sina masuk dan nyuruh pengawal buat baringin sang pangeran ke lantai, kayak posisi seekor sapi yang udah siap disembelih. Di situ sang pangeran bukannya takut, dia malah seneng karena keinginannya sebentar lagi bakalan terpenuhi. Nah, saat Ibnu Sina mendekati si pangeran dan berpura-pura pengen nyembelih, Ibnu Sina bilang kalau sapi ini terlalu kurus dan belum siap buat disembelih. Ibnu Sina nyuruh pengawal buat ngasih makan sapi ini dengan cukup, supaya nanti sapi ini bisa jadi sehat dan gemuk. Kalau nanti sapinya udah gemuk, disitulah Ibnu Sina bakalan datang dan nyembelih sapi itu. Akhirnya pangeran mau makan lagi supaya dia bisa jadi sapi sehat yang gemuk. Tapi setelah pola makan pangeran membaik, tubuhnya membaik, pangeran malah jadi sembuh dan gak kepikiran buat jadi sapi lagi. Entah apakah cerita tadi benar terjadi atau cuma sekedar anekdot, tapi dari cerita itu seenggaknya kita bisa tahu tentang gimana pintarnya Ibnu Sina dalam menangani pasien. Nah, Ibnu Sina adalah salah satu tokoh besar yang muncul di masa keemasan peradaban Islam masa lalu, yang dikenal sangat pintar, baik di kalangan orang muslim maupun di kalangan barat. Dia nih seorang ilmuwan, filsuf, dokter yang cukup terkenal dan berpengaruh dalam perkembangan ilmu filsafat dan kedokteran dunia. Alasan kenapa kita pengen bahas hal ini adalah mungkin banyak di antara kita yang nggak tahu kalau perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, beberapa di antaranya ditemukan atau dipopulerkan oleh orang-orang muslim. Selama ini kan yang rata-rata diajarin di sekolah itu kebanyakan kisah-kisah ilmuwan dari barat, kayak Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, Isaac Newton, Albert Einstein, dan lain-lain. Mumpung sekarang lagi bulan puasa, kayaknya menarik kalau kali ini kita bahas ilmuwan-ilmuwan muslim yang bisa dibilang punya sumbangsih besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan manusia di dunia. Misalnya kayak Ibnu Sina di bidang kedokteran, terus di bidang matematika ada Al-Khawarizmi, dan masih banyak lagi. Buat lebih jelasnya, nonton videonya sampai habis. Ibnu Sina. Ilmuwan pertama yang kita bahas di video ini tentu saja adalah Ibnu Sina. Dia dikenal sebagai pemikir besar umat Islam di abad pertengahan yang banyak nyumbangin ide-ide atau pemikirannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang filsafat, pendidikan, dan juga kedokteran. Selama Ibnu Sina hidup, dia sudah menghasilkan sekitar ratusan karya tulisan dalam bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, sastra, bahkan musik. Dan beberapa karya-karya Ibnu Sina ini masih dijadiin rujukan pengetahuan di zaman sekarang. Nanti aku jelasin beberapa karya Ibnu Sina yang bisa dibilang sangat menarik. Ibnu Sina lahir di sebuah desa bernama Afshanah dekat kota Bukhara, Uzbekistan pada bulan Safar tahun 370 Hijriyah atau tahun 980 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ayahnya, Abdullah bin Hasan, ini adalah seorang pegawai pemerintah yang tugasnya ngurusin soal pajak. Di zaman itu, orang yang ngurus soal pajak biasanya digaji dengan sangat tinggi. Makanya keluarga Ibnu Sina bisa dibilang keluarga yang cukup berada lah ya. Berkecukupan pada waktu itu. Meskipun dilahirin dengan kondisi yang serba ada dan berkecukupan, bukan berarti Ibnu Sina bisa santai-santai baik dan cuma nikmatin harta orang tuanya.
Ayahnya, Abdullah bin Hasan, ini orang yang sangat tegas dan juga berpendidikan. Ayahnya nih suka banget sama hal-hal yang berhubungan sama ilmu pengetahuan, kayak filsafat, matematika, teologi. Jadi dia juga pengen anaknya punya ketertarikan yang sama dengan ilmu pengetahuan. Makanya ayah Ibnu Sina berusaha ngelakuin hal apapun supaya anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mulai dari masukin Ibnu Sina ke sekolah terbaik di kota Bukhara, kota yang waktu itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan di wilayah timur. Sampai ngundang guru terbaik ke rumahnya buat ngajarin Ibnu Sina secara langsung. Untung aja Ibnu Sina ini dari kecil emang dikenal punya kemampuan otak yang luar biasa. Jadi Ibnu Sina gampang inget dan memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan sama gurunya meskipun umurnya masih sangat muda. Bahkan di beberapa sumber disebutin kalau Ibnu Sina udah bisa menghafal isi Al-Quran yang jumlahnya 30 juz dan memahami filsafat juga astronomi sejak umur 10 tahun. Bayangin, umur 10 tahun udah hafal 30 juz. Sedangkan sebagian teman-teman muslim yang aku kenal, hafalin 1 juz aja udah setengah mati. Ini bener sih. Terus di umurnya yang ke-16 tahun, Ibnu Sina dikatakan udah mempelajari ilmu kedokteran. Dan pas umurnya 18 tahun, dia udah dikenal sebagai salah satu dokter terbaik di kota itu. Jadi atas reputasinya ini, Ibnu Sina sempat diundang sama podcast nggak, belum musim. Diundangnya sama kerajaan waktu itu buat ngobatin Sultan Bukhara yang bernama Nuh Ibnu Mansur. Saat itu menderita sebuah penyakit yang susah disembuhin. Berkat kemampuan Ibnu Sina, sang sultan sembuh dan dari situ Ibnu Sina diangkat menjadi salah satu pejabat kerajaan. Saat menjadi pejabat kerajaan inilah Ibnu Sina punya akses ke perpustakaan istana di Bukhara yang dikenal punya banyak koleksi buku-buku yang limited edition dan jarang bisa ditemuin di wilayah lain. Bagi Ibnu Sina yang emang dasarnya suka belajar, perpustakaan ini tuh kayak semacam harta karun pengetahuan yang isinya gak ternilai harganya. Bahkan Ibnu Sina sempat nulis dalam catatannya bahwa di perpustakaan itu banyak banget buku-buku yang sama ini dia nggak pernah dengar dan temuin di tempat lain. Dan kayak yang dijelasin di awal tadi, kota Bukhara di masa lalu itu salah satu pusat ilmu pengetahuan dan budaya di wilayah timur. Jadi banyak sarjana atau ilmuwan yang berkunjung ke Bukhara. Yang mungkin beberapa dari mereka nyimpen catatan atau buku mereka di perpustakaan itu. Kesempatan ini betul-betul dimanfaatin sama Ibnu Sina. Dia banyak ngabisin waktu buat belajar, baca literatur-literatur di perpustakaan itu. Mulai dari sastra, kedokteran, sampai filsafat Yunani kayak karya Aristoteles pun dibacain sama dia. Dan itulah sesuatu yang sangat menarik. Soalnya di zaman itu sebagian sarjana muslim agak anti sama yang namanya filsafat dari barat. Tapi Ibnu Sina malah mempelajari pemikiran-pemikiran filsuf Yunani kayak Aristoteles dan gabungin hal itu dengan ajaran-ajaran Islam yang dia pahami. Makanya inilah mungkin salah satu alasan kenapa pemikiran-pemikiran Ibnu Sina bisa diterima oleh dua sisi peradaban, yaitu peradaban Islam atau Timur dan juga peradaban Barat. Selama Ibnu Sina hidup, beliau ini sudah menghasilkan banyak karya-karya di banyak bidang pengetahuan. Salah satu yang terkenal atau yang paling populer adalah karyanya dalam kitab atau buku Al-Qanun fi Al-Tibb, The Canon of Medicine. Buku Al-Qanun fi Al-Tibb adalah buku yang isinya ngebahas tentang ilmu kedokteran yang isinya terdiri dari 5 volume, yang dimana tiap volume itu ngebahas banyak hal, mulai dari prinsip dasar kedokteran, anatomi, jenis-jenis penyakit, jenis pengobatan tiap penyakit, dan cara meracik obat-obatan buat penyembuhan. Buku ini tuh isinya lengkap banget dan jadi rujukan utama buat orang-orang Eropa yang pengen mempelajari ilmu kedokteran dari abad ke-12 sampai ke-17. Selain kitab kedokteran tadi, Ibnu Sina juga nulis kitab Al-Shifa, The Book of Healing, yang isinya tentang filsafat dan ilmu pengetahuan alam. Kalau kitab Al-Shifa ini katanya jadi rujukan dalam perkembangan pengetahuan filsafat di Eropa abad pertengahan. Lalu ada juga kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, atau Pointers and Reminders, yang isinya itu tentang ajaran-ajaran Ibnu Sina dalam hal logika dan mistisisme. Sebenarnya masih banyak lagi karya Ibnu Sina atau Avicenna dalam bidang filsafat, kedokteran, dan logika, yang semuanya itu punya pengaruh yang besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern yang kita pelajari di zaman sekarang. Sebagian besar hidup Ibnu Sina dihabiskan buat nulis dan juga jadi pengajar sebelum akhirnya Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 Masehi di wilayah Hamadan, Persia, yang sekarangnya adalah Iran. Setelah meninggal, sebagian karyanya diterjemahin dari bahasa Arab ke bahasa Latin dan nyebar luas di Eropa pada abad ke-12 Masehi. Dan dari sini Ibnu Sina dapetin gelar Asy-Syaikh Ar-Rais,
yang merupakan gelar tertinggi yang diberikan kepada Ibnu Sina dalam bidang intelektual atau filsafat. Ini mohon maaf kalau pronounce-nya salah ya. Asy-Syaikh Ar-Rais sendiri artinya guru para raja. Al-Khawarizmi. Kalau kalian termasuk dari sebagian kecil masyarakat Indonesia yang senang sama matematika, mungkin kalian udah kenal atau seenggaknya udah pernah dengar nama ilmuwan yang satu ini. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau yang lebih populer dikenal sebagai Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan besar di masa keemasan Islam tahun 622 sampai 1258 yang memperkenalkan konsep-konsep matematika seperti geometri, aljabar, aritmatika, algoritma, dan lain-lain. Selain itu, Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai ilmuwan yang memperkenalkan penggunaan sistem bilangan Hindu-Arab ke peradaban di Eropa dan juga mempopulerkan konsep angka 0 dalam operasi matematika. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Intinya, Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai ilmuwan yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu matematika dan juga astronomi. Nah, sebenarnya nama Al-Khawarizmi merujuk kepada asal dari ilmuwan ini, yaitu sebuah daerah bernama Khawarizmi di Persia, yang sekarang udah jadi wilayah Uzbekistan. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi lahir pada sekitar tahun 164 Hijriah atau tahun 780 Masehi di daerah yang bernama Khawarizm. Gak banyak yang bisa kita ketahui soal masa kecil dari Al-Khawarizmi, soalnya catatan kehidupan ilmuwan satu ini tuh dikit banget. Di beberapa sumber ditulisin bahwa pas dia masih muda, Al-Khawarizmi merantau ke kota Baghdad di Irak buat menuntut ilmu yang waktu itu jadi pusat pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Selain pusat pemerintahan, kota Baghdad juga jadi pusat ilmu pengetahuan di zaman itu. Makanya gak heran ya, kalau banyak sarjana-sarjana dari berbagai negeri itu datang ke kota Baghdad buat belajar, dan salah satunya adalah Al-Khawarizmi. Setelah menempuh pendidikan di Baghdad, Al-Khawarizmi kerja di Bait Al-Hikmah atau Geraha Kebijaksanaan, House of Wisdom. Bait Al-Hikmah semacam lembaga penelitian sekaligus perpustakaan yang cukup besar di Baghdad yang nyimpen banyak manuskrip ilmu pengetahuan dari berbagai macam wilayah di dunia, kayak dari Tiongkok, India, Persia, dan lain-lain. Pokoknya ada berbagai macam teks pengetahuan yang disimpan di Bait Al-Hikmah. Bahkan ini tuh pernah jadi salah satu perpustakaan terbesar di dunia di masa keemasan Islam sebelum akhirnya dihancurin sama pasukan Mongol. Bait Al-Hikmah sendiri didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dari Bani Abbasiyah dan mengalami puncak kejayaan di masa pemerintahan anaknya, Khalifah Al-Mamun, yang memerintah dari tahun 813 sampai 833. Nah, Al-Khawarizmi sempat belajar nih dan kerja sebagai ahli matematika di tempat ini. Di sini Al-Khawarizmi belajar ilmu alam dan matematika sambil mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan juga manuskrip Yunani. Dan inilah yang kemudian mempengaruhi Al-Khawarizmi dalam menyusun konsep-konsep matematika kayak aljabar, geometri, dan lain-lain. Selama kerja di sana, ia menghasilkan beberapa karya besar. Salah satunya adalah kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah yang ditulis pada tahun 820. Dari buku inilah kemudian istilah Al-Jabar muncul. Buku ini berisi penjelasan dan cara buat nyelesain persamaan linear dan kuadrat. Terus ada juga kitab Diksit Algorismi yang memuat tentang ilmu aritmatika. Ada juga kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hin yang isinya tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Di buku ini Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem desimal dan juga kenalin konsep angka 0 ke sistem operasi matematika. Dari sinilah kemudian konsep tentang algoritma muncul yang sangat berpengaruh dalam bidang teknologi di zaman sekarang. Kalau Al-Khawarizmi nggak nulis tentang hal itu ratusan tahun yang lalu, mungkin teknologi kita nggak berkembang sejauh ini di zaman sekarang. Setelah Al-Khawarizmi wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad, banyak karya-karya beliau yang kemudian diterjemahin jadi berbagai bahasa. Salah satunya bahasa Latin yang kemudian nyebar di Eropa dan jadi rujukan ilmuwan Eropa dalam bidang matematika. Sebenarnya masih banyak lagi sih karya-karya Al-Khawarizmi di bidang matematika, astronomi, geografi yang tentu aja sangat-sangat berguna di kehidupan kita sekarang. Jabir bin Hayyan. Kalau kita ngebahas soal siapakah bapak kimia modern, mungkin ada dua nama yang bakalan muncul. Yang pertama adalah Antoine Lavoisier, seorang ilmuwan Prancis yang hidup pada abad ke-18 Masehi, yang populer sebagai penemu hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier. Yang satunya lagi adalah Jabir bin Hayyan, atau orang barat mengenalnya dengan nama Geber, yaitu seorang ilmuwan Muslim yang hidup di abad ke-8 Masehi, yang dikenal sebagai penemu teknik destilasi buat menyuling alkohol
dan teknik-teknik lain yang berhubungan dengan kimia. Selain dikenal sebagai bapak kimia modern, dia juga dikenal sebagai salah satu ilmuwan berpengaruh dalam bidang farmasi modern. Farmasi, ilmu yang mempelajari soal obat-obatan. Tentu aja, masih ada kaitannya dengan kimia. Nah, ilmuwan yang bernama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan ini lahir pada tahun 100 Hijriyah atau 721 Masehi di sebuah kota bernama Tus, Provinsi Khorasan, Iran. Jabir bin Hayyan lahir di masa-masa ketika terjadi konflik kekuasaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah di Irak. Ayahnya, Hayyan al-Azdi, seorang tabib atau ahli pengobatan di Irak yang waktu itu mendukung pemerintahan yang baru, yaitu Bani Abbasiyah. Nah, ketika terjadi peristiwa pemberontakan Bani Abbasiyah melawan Umayyah di Irak, ayahnya melarikan diri ke Iran, dan di sana Jabir bin Hayyan lahir. Setelah ayahnya ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah Bani Umayyah, Jabir bin Hayyan dan keluarganya pindah ke Yaman. Di sana Jabir belajar matematika dan Quran dari seorang sarjana terkenal Yaman yang bernama Harbi al-Himyari. Nah, disinilah kemudian kecintaan Jabir bin Hayyan kepada ilmu pengetahuan muncul. Jabir ngabisin beberapa waktu di Yaman sebelum akhirnya dia balik nih ke kampung halaman keluarganya di Kufah, Irak. Habis Irak dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Di Irak, Jabir berguru ke beberapa orang dan mulai mempelajari banyak cabang ilmu kayak alkimia, farmasi, filsafat, astronomi, fisika, dan pengobatan. Tapi dari sekian banyak ilmu yang dia pelajari itu, kayaknya yang paling Jabir minatin itu ilmu kimia. Selama hidupnya, Jabir dikatakan udah nulis banyak banget buku. Dari beberapa sumber disebutin kalau Jabir konon katanya udah nulis lebih dari 300 buku tentang filsafat, 1.300 buku tentang alat mekanik, dan ratusan buku tentang kimia. Tapi klaim ini masih jadi perdebatan sih. Nah, dedikasi Jabir bin Hayyan terhadap ilmu kimia kemudian nganterin dia menjadi salah satu ahli kimia istana pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah dari tahun 786 sampai 803. Jabir ngabisin waktunya buat bereksperimen dan nulis berbagai macam buku tentang kimia dan juga ilmu pengetahuan lain sebelum menutup usia pada tahun 815 Masehi di Kufah, Irak, di usianya yang ke-94 tahun. Seperti yang dijelasin tadi, Jabir bin Hayyan sempat nulis banyak buku. Beberapa karya Jabir bin Hayyan yang populer adalah Kitab Al-Kimia, buku kimia, dan Kitab Al-Saben, buku ke-70, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan juga beberapa bahasa Eropa lain. Buku yang tadi itu jadi rujukan ilmuwan-ilmuwan Eropa tentang ilmu kimia dan juga farmasi selama berabad-abad. Jabir bin Hayyan juga kemudian mempopulerkan beberapa teknik-teknik kimia kayak kristalisasi, destilasi, sublimasi, penguapan, dan masih banyak lagi yang tentu aja sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Jabir bin Hayyan juga bisa dibilang sebagai ilmuwan yang mempelopori pembuktian ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan kimia. Soalnya sebelum itu, orang yang mempelajari hal-hal kayak alkemi atau kimia itu identik dengan hal-hal gaib dan sihir. Jabir bin Hayyan pelan-pelan geser hal itu dan ngenalin ke dunia bahwa sebenarnya pengetahuan kimia itu adalah sains yang bisa dipelajari. Nah, itulah 3 ilmuwan muslim yang menurut kami punya pengaruh besar di peradaban manusia. Sebenarnya masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim yang tentu aja punya pengaruh besar di bidang ilmu pengetahuan. Tapi kayaknya nggak bakalan cukup kalau kita bahas semuanya. Ketiga ilmuwan tadi udah cukup buat ngasih kita gambaran tentang betapa majunya peradaban Islam di masa keemasan mereka di abad ke-8 sampai ke-13 Masehi. Ada satu nih pertanyaan dari skriptor aku buat kalian teman-teman muslim. Setelah abad ke-13, kenapa peradaban Islam tidak berkembang lagi tapi cenderung mengalami kemunduran? Kira-kira apa faktor yang membuat peradaban Islam di zaman sekarang itu gak lagi kayak di masa keemasan mereka? Coba deh, aku juga penasaran nih, menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di komen. Oke deh, sekian dulu. Terima kasih sudah nonton. Kok formal amat? Thank you so much for watching. Oh iya, sama aja. Kalau misalnya mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I'll be excited and I'll see you again on my next video. Bye! Tiap hari, pangeran ini cuma ngeluarin kata mu kayak sapi. Salah kok kata. Tiap hari, pangeran ini cuma ngeluarin suara mu kayak sapi. Nggak enak. Kayak orang tolol ya.
Maaf ya. Tahun 370 Hijriah. Berkat kemampuan Ibnu Sina, sang sultan sembuh. Lagi-lagi. Yang pertama adalah Antoine Lavoisier, sebuah ilmuwan Prancis, sebuah